advised from the house, all teams move in. Until Jones comes. There's not enough time. 5 minutes for one person to... Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul White Collar season pertama episode ke-9. Scene dibuka oleh pertemuan kembali di antara Neil dengan Peter setelah hari pekan mereka memutuskan untuk mengambil cuti. Kini mereka kembali kedatangan kasus ketika seorang pria bernama Sullivan meminta bantuan pada FBI untuk menahan rumahnya yang akan disita oleh pemerintah. Sebenarnya hal seperti ini lumrah karena Peter pun sering mendengar kasus yang sama. Tetapi Sullivan yakin bahwa ayahnya yang sudah meninggal telah mewariskan rumahnya untuk cucu-cucunya kelak. Karena ayahnya takkan mungkin merelakan rumah tersebut demi berjudi. Dan sayangnya Peter memiliki bukti jika Sullivan hanya mengunjungi ayahnya sebanyak 3 kali. Tak sebanding dengan omongan dari Sullivan yang mengatakan jika ia sangat dekat dengan ayahnya. Namun karena rasa simpati Peter yang begitu besar ketika melihat putri kecil Sullivan, akhirnya ia akan mengusahakan kasus tersebut untuk membantunya. Setelah Sullivan pergi, mereka langsung bergegas mencari siapa detektif NYPD yang mengusut kasus penyitaan rumah milik Sullivan. Dan setelah diusut lebih lanjut, ternyata detektif tersebut telah pensiun sehingga membuat mereka langsung mencurigainya. Lantas dengan cepat, Peter langsung melakukan pertemuan dengan detektif bernama Herrera di sebuah coffee shop. Di sana Herrera yang merupakan pensiunan detektif dapat mengetahui siapa yang berasal dari FBI dan mana yang bukan. Kemudian mereka mulai berbincang mengenai kasus penyitaan rumah milik Tuan Sullivan yang enggan dibicarakan oleh Herrera. Ia beralasan bahwa dirinya tak berhak untuk mengatakan hal tersebut. Lalu Peter tiba-tiba bertanya mengapa Herrera mendadak pensiun. Padahal hampir 90% dari kasus miliknya dapat teratasi dengan baik. Herrera menjawab karena ia bosan melakukan pekerjaannya. Setelah itu Herrera memutuskan untuk pergi dan sebelum pergi Herrera menyempatkan diri untuk memberi mereka tips sebanyak $4,76 yang justru mereka anggap sebagai petunjuk. Ketika mereka kembali ke kantor, mereka langsung mencari petunjuk apa yang berusaha Herrera tunjukkan pada mereka. Lalu Peter menemukan sesuatu bahwa ternyata 476 adalah nomor pengenal Hakim Distrik Federal. Dan ketika mereka sedang mencari nama dari hakim tersebut, hakim itu bernama Michelle Clark yang membuat Neil bertanya-tanya apakah seorang detektif polisi dipecat karena ulah dari hakim Clark. Lalu Scene bergerak pada Neil yang mendapat informasi dari Mosey mengenai surat perintah penggeledahan yang kemarin dilakukan oleh Fowler padanya. Usut punya usut, ternyata Fowler menggunakan cap tanda perintah pengadilan dari hakim yang sama seperti terangsa mereka, yaitu Michelle Clark. Apabila ditulis secara berimbang, maka kemungkinan Hakim Clark adalah hakim pribadi dari Fowler. Sebelum Neil kembali ke kantor untuk berdiskusi dengan Peter, Mosey sempat memperingati Neil untuk tak terlalu mempercayai teman FBI-nya. Karena terakhir kali Peter pernah bertemu dengan Kate. Setibanya Neil di dalam kantor, ia langsung disodorkan beberapa dokumen mengenai 9 kasus penyitaan yang dilakukan oleh Hakim Clark. Lalu tiba-tiba, Peter mendapat telepon dari istrinya yang mengajaknya untuk makan siang di rumah. Tak lupa, Elizabeth pun mengajak Neil untuk ikut bersama mereka makan siang. Karena Peter ingin membayar hutangnya, mereka pun segera pergi ke sana. Saat Peter dan Neil sedang mencicipi salah satu makanan yang tersedia di meja, raut wajah masing-masing baik Neil maupun Peter menunjukkan jika makanan tersebut sangatlah tak sedap. Tetapi karena tak ingin membuat Elizabeth sakit hati, mereka berpura-pura mengatakan bahwa makanan tersebut sangatlah lezat. Saat Elizabeth merasakan sendiri langsung masakan yang pernah ia pesan dari sebuah catering, barulah ia tersadar jika memang makanan tersebut sangatlah tak lezat. Lalu Elizabeth tiba-tiba berkata jika tadi baru saja seorang petugas kabel datang ke rumah setelah ia mendapat telepon dari mereka untuk melakukan perbaikan. Hal ini kembali membuat Peter dan Neil curiga, karena petugas tak akan mungkin menelpon terlebih dahulu apabila tak terdapat komplain dari pelanggannya, sehingga kemungkinan besar rumah mereka kembali disadap. Lantas Neil langsung mengalihkan perhatian dari Elizabeth dengan cara mengajaknya berbicara terlebih dahulu. Sementara Peter langsung mencari keberadaan dari penyadap tersebut yang rupanya dipasang di bawah router. Karena ingin membuat Elizabeth aman, Peter mencoba mencari seorang pembersih yang bisa mendeteksi semua keberadaan dari penyadap. Namun Neil merekomendasikan temannya, yaitu Mosey, yang tak lama kemudian datang bersama beberapa alatnya. Karena Peter kurang percaya pada Mosey, ia memerintahkan John untuk mengawasi pekerjaan darinya.
Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi keluar rumah karena mereka tak betah berlama-lama di sana. Di tengah perjalanan barulah Neil memberitahu jika sebenarnya Fowler memiliki hakim pribadi, yaitu Hakim Clark itu sendiri. Peter rupanya terkejut mendengar informasi tersebut dan kini selama Fowler belum bisa berhasil mendapatkan kotak musik keinginannya, maka ia tak akan pernah berhenti mengganggu mereka berdua. Beruntungnya Peter mau bekerja sama untuk menginvestigasi Hakim Clark. Mereka pun lalu bergegas pergi ke kantor. Setibanya di kantor, ternyata mereka kembali lagi bertemu dengan Fowler yang hendak meminjam salah satu kantor FBI karena ia sedang melakukan operasi mentor di New York dan kebetulan Hughes pun memberikan izin untuknya. Tetapi mereka berdua seakan tak peduli. Mereka tetap mengadakan rapat untuk membahas mengenai berkas dari Hakim Clark. Saat Peter sedang merasa jenuh dengan semua itu, ia menyuruh kepada anak buahnya untuk segera mengambil jam istirahatnya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba Neil memperlihatkan sesuatu kepadanya, yaitu berkas asli yang ditandatangani oleh ayah dari Sullivan pada bulan November pada tahun 1962. Sedikit berbeda dengan berkas yang ditandatangani oleh Clark. Awalnya Peter tak terlalu mengerti akan hal tersebut. Kemudian Neil memperlihatkan cara membuat tanda tangan palsu menggunakan tanda tangan Peter. Terkadang tanda tangan bisa terlihat palsu jika mereka membalikannya seakan-akan sebuah gambar, dan penemuan itu membuat Peter kembali kagum terhadap Neil. Setelah melakukan pertemuan dengan Hakim Clark, Peter pun langsung memberikan berkas pernyataan rumah terhadap Michael Sullivan yang ditangani olehnya. Saat melihat berkas tersebut, Hakim Clark merasa jika kasus itu telah ditutup. Memang, Peter mengakui hal itu. Namun ia juga bisa membuka kembali kasus tersebut apabila dirinya bisa menemukan kejanggalan dari Hakim Clark yang sengaja telah melakukan penipuan. Hakim Clark terdiam. Kemudian ia bertanya pada Peter terkait berapa gajinya ketika ia bekerja sebagai anggota FBI. Peter sedikit kebingungan dan Hakim Clark menjelaskan bahwa seharusnya Peter dibayar dengan uang yang cukup banyak atas pekerjaan dengan segala risiko yang mungkin harus Peter terima. Dan tiba-tiba saja Hakim Clark menawarkan uang sebesar $1,4 juta apabila Peter mau bungkam atas kasus tersebut, yang rupanya ternyata tak Peter tolak. Ia setuju dan akan berbicara dengannya lagi di suatu tempat. Padahal tanpa Peter sadari, saat ia keluar dari ruangan milik Hakim Clark, ternyata dirinya telah merekam kejadian tersebut. Dan ketika Peter kembali ke kantor, ia memberitahu Neil jika dirinya berusaha untuk disogok oleh Hakim Clark sebesar $1,4 juta. Mendengar hal tersebut membuat Neil sedikit kecewa. Karena apabila ia bisa menyogok Peter dengan harga tersebut, maka seharusnya dulu ia menyogoknya saja. Lalu mereka melihat ke arah Fowler yang sedang mengangkat telepon. Ternyata telepon itu berasal dari Hakim Clark yang akan memberikan rekaman penyogokan terhadap Peter apabila Fowler mau menyegel kasus terkait dirinya dengan Sullivan. Sebenarnya Fowler senang akan hal itu, tetapi ia harus sedikit bersabar karena proses penyegelan membutuhkan waktu dan Hakim Clark tak mau memberikan rekaman itu sebelum ia mendapat penyegelan tersebut. Kembali ke kediaman Peter, saat itu Elizabeth sedang memperlihatkan foto kemesraannya dengan Peter pada awal mereka berkenalan. Elizabeth mengaku, saat pertama kali bertemu dengannya, ia sedang menjadi seorang saksi yang kasusnya ditangani oleh Peter. Kala itu Peter mengajaknya untuk berkencan dengan pergi ke restoran Italia. Karena Elizabeth ingin melakukan hal yang inisiatif, ia membawa banner besar untuk menunjukkan betapa dirinya sangat menyukai makanan Italia. Tak lama kemudian Peter rupanya pulang. Mozi bergegas membereskan barang-barangnya dan hendak berpamitan. Sebelum ia pergi, Peter bertanya apakah rumahnya sudah aman. Mozi menjawab bahwa sebagian rumahnya telah aman, tetapi lantai 2 masih belum dinetralisir dengan menyeluruh sehingga ada baiknya mereka tak tidur di sana. Karena tak bisa tidur di kamar mereka masing-masing, Elizabeth dan Peter langsung memutuskan untuk tidur di ruang tamu dengan beralaskan sleeping bag saja. Dan ketika mereka sedang berbincang mengenai rencana mereka untuk makan malam di restoran Italia, tiba-tiba saja pintu terketuk yang ternyata itu berasal dari Hughes. Di sana Hughes secara terang-terangan yang berbicara dengan Peter sebagai teman, bukan sebagai atasan yang membuat Elizabeth harus pergi terlebih dahulu. Setelah itu barulah Hughes bertanya, apakah benar Peter menerima sogokan dari Hakim Clark? Peter tak menyangka hal itu dan ia mengakui semuanya. Namun hal itu ia lakukan bukan karena dirinya ingin mendapat sogokan, melainkan ia ingin menelusuri sejauh mana Hakim Clark bermain dan Hughes pun mungkin akan melakukan hal yang sama jika ia berada di posisinya. Hughes paham, ia hanya ingin memperingati Peter bahwa Pollard akan memiliki rekaman percakapan tersebut pada esok hari, dan Hughes tak bisa melindungi Peter dari dakwaan terhadapnya. Setelah Hughes berpamitan, perasaan Peter mulai cebok aduk. Ia kebingungan dengan melakukan apa, dan Elizabeth sebagai istrinya mencoba untuk menenangkan Peter terlebih dahulu. Tetapi karena Peter tak bisa berdiam diri, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kantor yang membuat Elizabeth harus mengalah tidur sendirian lagi.
Setibanya di kantor, Peter langsung menyeduh kopi agar matanya tetap terjaga. Dan saat Peter sedang menunggu kopinya, ia mendengar suara langkah yang ternyata berasal dari Jones. Tak hanya Jones saja, ternyata semua rekan di divisinya ikut kerja lembur di kantor demi melindungi bosnya. Di satu sisi, Neil dan Mosey yang kembali sedang menelisik teka-teki dari Kate tiba-tiba didatangi oleh Elizabeth yang mengaku butuh bantuan padanya. Elizabeth memberitahu jika kini Peter tengah dijebak oleh sebuah rekaman yang memperlihatkan dirinya menerima suapan dari Hakim Clark. Padahal itu semua bohong. Dan Elizabeth ingin Neil masuk ke dalam kantor Hakim Clark untuk mengambil rekaman tersebut. Neil mencoba menjelaskan jika hal itu dapat membuatnya kembali ke penjara. Tetapi karena Neil pun merasakan memiliki hutang budi yang cukup besar pada Peter, ia akan mengusahakan semuanya dan meminta kepada Elizabeth untuk beristirahat. Lalu ia dan Mosey dengan cepat membuat sebuah rencana. Mereka melihat situasi terlebih dahulu bahwa Fowler akan mendapat rekaman tersebut dari kurir yang akan mengambil rekaman pada pukul 8 pagi. Rencananya adalah Mosey akan menahan kurir tersebut, lalu Neil akan keluar di tempat yang sama dengan seragam yang sama untuk masuk ke dalam. Nantinya Neil akan dibekali magnet kulkas yang berguna untuk menghapus rekaman tersebut secara otomatis. Setidaknya itulah rencana simpel yang Mosey miliki. Kembali ke kantor Peter, ia menjelaskan bahwa 9 kasus penyitaan berada di bawah naungan Hakim Clark. Rata-rata korbannya adalah para manula yang jarang melakukan kontak dengan keluarganya, termasuk anggota keluarga Sullivan. Tetapi beruntung rumah milik Sullivan belum berhasil disita sehingga mereka bisa menelusuri jalan uangnya dan mereka akan mencari hingga ke dalam sumbernya. Pada keesokan harinya, Peter kembali menghampiri detektif Herrera untuk mendapatkan informasi darinya. Tetapi terlihat, Herrera masih ketakutan untuk memberikan informasi. Ia hanya memperingatkan Peter bahwa dirinya dipecat ketika meminta surat penggeledahan ruangan Hakim Clark dan informasi itu sudah sangat cukup bagi Peter. Ia berterima kasih padanya dengan memberikan detektif Herrera segelas kopi. Hari H pun tiba, kini saatnya Mosey dan Neil untuk beraksi menyelamatkan reputasi dari Peter. Dan setelah kurir keluar dari mobilnya, Mosey langsung menekan kurir itu dengan mengaku jika ia kesal terhadapnya karena kurir tersebut tak mengirimkan paketnya tepat waktu. Kurir itu tentu kebingungan dengan apa yang Mosey lakukan dan Mosey katakan. Sementara itu Neil datang dari belakang dengan seragam kurir yang sama untuk masuk ke dalam dan menulis catatan harian. Setibanya di dalam, Neil langsung dipanggil oleh salah satu pegawai yang menitipkan rekaman tersebut untuk dikirimkan kepada Fowler. Dan setelah berhasil mendapatkan rekaman tersebut, Neil langsung menyamar menjadi pegawai. Lalu saat kurir yang asli tiba, ia menyerahkan paket kosong tersebut yang akan ditujukan kepada Fowler. Setelah berhasil melakukan aksinya, ia mendapat telepon dari Peter yang mengajaknya untuk bertemu di kantor. Sebelum Neil pergi, ia terlebih dahulu masuk ke dalam kantor milik Hakim Clark, bukan untuk mencuri sesuatu, melainkan hanya untuk mengacak-acaknya. Dan saat Hakim Clark masuk ke dalam kantornya, ia langsung mencurigai sesuatu jika seseorang telah mencuri sebuah benda darinya. Mosey dan Neil yang berada di sana langsung melihat Hakim Clark yang panik untuk menyuruh kepada anak buahnya agar segera memindahkan sebuah barang yang ia miliki. Sementara itu di kantor FBI, Peter telah pasrah dengan keadaan apabila Fowler tak bisa membuktikan jika dirinya menerima suapan dari Hakim Clark. Namun saat Fowler hendak membuktikan rekaman tersebut, rupanya rekaman yang Fowler miliki kosong. Justru hal tersebut membuatnya malu sehingga ia harus memeriksanya terlebih dahulu. Karena Fowler tak dapat membuktikan Peter bersalah, ia pun tak jadi diperiksa. Lalu Peter tahu ini ulah siapa. Ia berterima kasih kepada Neil meskipun dirinya dapat melakukan hal ini dengan cara ilegal. Tetapi Neil meminta kepada Peter untuk berterima kasih kepada istrinya saja. Mereka langsung kembali menyusun strategi untuk menjebaknya. Peter memiliki ide. Ia tahu ponselnya masih disadap oleh Fowler sehingga ia akan berpura-pura melakukan pertemuan dengan Hakim Clark untuk menerima uang tersebut di sebuah tempat. Setelah Fowler mengambil umpannya dengan cara menghampiri Hakim Clark terlebih dahulu, FBI langsung datang menciduk mereka berdua dengan bukti surat penangkapan yang telah ditandatangani oleh Fowler sendiri. Tentu itu bukan ulah dari Fowler melainkan dari sang peniru yaitu Neil Caffrey. Karena Fowler tertangkap basah sedang bertransaksi, ia berpura-pura langsung menangkap Hakim Clark sehingga dirinya tak terlihat terlibat. Dan Fowler pun kembali dikalahkan untuk ketiga kalinya. Setelah Fowler keluar dari kantor FBI, kini giliran Neil bertanya kepada Peter apakah ia akan kembali bertemu dengan Kate. Peter mengaku ia kembali bertemu dengannya dan Kate hanya memberikan dua kata, yaitu temui Roberts yang Neil ketahui adalah Robert ayah dari Kate Morrell. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Neil, Peter, dan Mosey yang pergi ke makam ayah dari Kate. Di sana Neil menemukan sebuah bunga yang masih segar sehingga menjadi petunjuk bahwa Kate baru saja mengunjungi makam ayahnya. Di sela-sela bunga itu, Neil menemukan sebuah bunga kertas yang kembali menjadi petunjuk baru terkait keberadaan dari Kate. Dan pembahasan mengenai White Collar season pertama episode ke-9 pun berakhir di sini.
menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.